Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Jadi pagi ini kita akan praktek open sama dengan low, supaya Anda bisa tahu bahwa ini ilmu yang paling santai. Bahkan sambil duduk nanti, sambil makan gorengan, bisa. Kemarin di Pontianak, itu cuannya sampai 10 juta loh. 10 juta, yang pernah tertinggi juga di Medan juga ada. Ya, 10 juta. Mereka bisa cuan sampai 10 juta. Terus ibu-ibu 2 juta gitu. Kenapa? Mereka berani. Tipikal trader Pontianak itu mereka berani. Sama kayak di Medan. Nah, cuma di Medan kalau dikarungin nyalain orang gitu. Nah, kalau di Pontianak itu saya salut. Mereka masuk untung 10 juta dalam waktu kurang dari 15 menit. Nah, itu saya salut. Ayo Pak, silakan masuk Pak. Nah, jadi supaya Anda tahu ilmunya itu santai aja. Ya. Nanti pada saat saya semua udah punya DSI ya, Data Saham Indonesia ya. Siapa yang jago IT boleh develop kayak Data Saham Indonesia. Ya dah? Katanya Mirai udah buat ya. Nggak tahu lah, katanya sih udah. Jadi Anda bisa bikin seperti Data Saham Indonesia. Udah, mau dibagi gratis atau mau jualan dan enggak apa-apa. Namanya juga jualan aplikasi kan. Kalau saya enggak punya itu, Data Saham Indonesia bukan saya punya ya. Nah, nanti supaya fair, pada saat kita mau trading ini, saya pakai HP-nya peserta aja. Ya, supaya apa? Karena ada yang bilang, wah itu kan pakai HP-nya Pak Fir itu kan udah terkoneksi sama bandar-bandar semua. Kok sejahat sekali gitu. Jahat sekali gitu loh. Ada mic-nya. Ya. Jahat sekali ya. Kok bisa terkoneksi gitu. Ini bukan trading bareng kayak itu, bukan. Ya, tes. Oke, kita mulai aja ya, bro. Langsung mulai. Jadi karena ini kan banyak ngobrol-ngobrolnya, nanti 8.30 baru kita mulai start persiapan trading, apa aja yang harus kita ini. Oke, karena ini udah setengah 9 ya, udah mau 8, jam 8 ya. Kita buka aja langsung, bismillahirrahmanirrahim. Kita terima kasih kepada Pak Hamdi. Pak Hamdi ini mantan Direktur Bursa Efek Indonesia, 2 periode ya. Ya. Bukan 1 periode ya. Cerita dong, kita kenal. Iya, bukan 1 periode. 2 periode. Beliau, makanya sekarang orang tanya, Pak Fir, si A ini bandar ya, si B ini bandar ya, si C ini bandar ya. Omong kosong. Semua baru muncul sekarang, baru punya 10-20 M ngaku bandar. Nih, tanya. Saya jadi bandar dari tahun 2005. Dan udah diperiksa ratusan kali sama mereka. Nah, ini dulu orang yang meriksa saya. Setiap diperiksa, saya tidak akan jawab kan. Tidak mungkin saya ngaku. Sekali enggak, tetap enggak. Ya. Periksa. Sampai OJK. Bolak-balik. Pernah kasus bank saudara itu 6 bulan saya diperiksa. 6 bulan periksa. Nggak main-main. Ya, tapi ya saya bilang, bukan saya Pak. Nah, akhirnya beliau mikir juga, tugas beliau sebagai direktur pengawasan nggak mungkin bisa mengawasi kalau nggak berteman sama yang diawasi ya. Nah, akhirnya berteman, makan pagi dulu di rumah saya, mau main pingpong, mau. Wah udah, dari situ kita berteman. Nah, nanti dengarlah dari Pak Hamdi sendiri cerita, karena beliau bisa cerita pasar modal dulu sama pasar modal sekarang. Anda ini sekarang udah enak. Duduk pakai HP udah bisa cuan. Zaman kita dulu setengah mati.
setengah mati. Satu lot aja udah 500. Beda kan? Nah, terus semua saham dulu mahal-mahal semua. Dulu kita kalau trading bajunya putih kayak gini. Di sekuritas itu semua broker dealer tuh bajunya putih. Belum ada online. Jadi market sebelum buka jam gini kita telepon. Pak, ini Telkom sekian. Telkom sekian. Indosat sekian, semua ditulis. Tulis, bid over di papan tulis. Bid over, papan tulis, semua tulis. Dah, begitu market buka, tek, buy, langsung beli, naik semua. Kita kabarin nasabah juga, Pak naik sekian Pak. Begitu withdrawal, kalau sekarang withdrawal tuh tek 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 selesai. Dulu withdrawal tuh gini, papan tulis, hapus semua, withdrawal. Nah, jadi Anda nggak ngelewati pengalaman-pengalaman itu. Tetapi ya itu bukan salah kalian juga, kalian nggak lahir zaman itu kan. Nah, tapi perlu tahu supaya ngerti, supaya bisa bersyukur. Nah, sekarang udah punya online kok, apa yang susah? Ya, jadi harusnya bersyukur dan harusnya bisa lebih pintar. Orang bilang, Pak Fir, open sama dengan lo selalu ketinggalan. Lo gimana caranya dulu? Dulu lebih gila. Dulu itu monitor semua penuh gitu. Terus begitu market buka, kita gini, kayak orang gila gitu. Nah, makanya berkah Tuhan mata saya juling, teman saya ngelihat sana, ngelihat sini. Saya duduk aja tenang, mata kanan ke sana, mata kiri ke sini. Makanya saya cepat. Orang udah ketinggalan, saya udah ini. Nah, itu manual. Nah, sekarang udah ada aplikasi, apa susahnya? Ya. Oke, sekarang kita berikan tuan rumah. Dan beliau masih tetap semangat memberikan edukasi, walaupun sudah pensiun, beliau sekarang aktif sebagai komisaris independen di emiten-emiten juga. Silakan Pak Andi. Terima kasih Bro Fir. Teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kayaknya terlalu jauh. Terima kasih sudah mampir ke tempat saya, kafe saya, Casper dan Luna. Ini sebetulnya kafe di-manage oleh anak saya yang paling gede gitu. Jadi kita beberapa kali ketemu Pak Fir di sini. Saya kebetulan belajar jadi YouTuber, lagi bikin YouTube, dan Pak Fir salah satu narasumber. Dan itu ternyata responnya luar biasa. Subscriber saya langsung naik banyak gitu, gara-gara beliau ini. Jadi setelah itu kita ngobrol, gimana kalau kita bikin trading bareng aja di sini gitu. Waduh, dengan senang hati nih Pak Fir. Jadi itulah kenapa pada hari ini kita ngumpul di sini. Tadi Pak Fir sudah singgung, saya memang lama berkarir di Bursa Efek Indonesia. Saya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 95. Jadi belum lama sejak awal Bursa Efek Jakarta berdiri. Bursa Efek Jakarta berdiri tahun 92. Saya bergabung dengan Bursa Efek Jakarta tahun 95. Itu sudah keliling di semua divisi dan terakhir di divisi pengawasan pada saat saya periksa beliau. Jadi pada saat saya jadi kepala divisi pengawasan itulah saya sering kali ketemu Pak Fir, tapi ketemunya di OJK. Karena saya minta penjelasan ini transaksi ini kok aneh begini, ini ada apa nih gitu. Ya tapi seperti tadi beliau bilang mana ada yang ngaku sih gitu. Walaupun saya dari perilaku transaksi ini pasti marking the close, ini pasti Wall Street, ini pasti pump and dump, pasti macam-macam itu, alternate rate. Karena Pak Fir itu kan sekarang kan dia ngajarin kalian buka RDN di 9 RDN ya. Beliau dulu lakukan hal yang sama, karena untuk transaksi alternate rate kan rekeningnya harus banyak gitu. Jadi jual di sini, beli di sana, jual di sini gitu. Jadi di antara beliau aja. Tapi ya lagi-lagi ya secara ini susah dibuktikan ya, pada akhirnya ya saya berteman aja deh sama Pak Fir. Karena saya belajar banyak ilmu dari beliau. Dari beliau lah saya bisa tahu benar-benar itu siapa aja sih gitu. Kemudian modusnya kayak apa sih gitu. Dan terakhir tahun 2012 saya terpilih jadi direksi. Jadi setelah muter di semua divisi akhirnya saya bisa naik jadi direksi. Itu pun setelah saya keluar dulu. Jadi tahun 2010 saya sempat kuliah dulu nih di BS Vickers bro. Oh, di BS Vickers Securities.
2 tahun kemudian saya ikut pemilihan direksi dan alhamdulillah terpilih. Kemudian di periode kedua tahun 2015 terpilih lagi jadi Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan. Jadi kalau mengikuti perkembangan pasar modal saya tahu sekali. Itu tadi Pak Fir cerita kalau dulu order itu harus ditelepon ke kantornya broker harus telepon ke pialang yang ada di bursa di lantai perdagangan. Kalian bayangkan berapa waktu yang terbuang gitu. Belum lagi kalau sahamnya bagus, biasanya brokernya mendahulukan kepentingan mereka sendiri. Order kalian mungkin belakangan baru dieksekusi. Nah, kalau sekarang kan semua sudah lakukan sendiri, online. Tidak ada lagi jeda waktu, langsung straight through processing ya, istilahnya. Jadi dari HP kalian sudah langsung ke match di bursa, jadi tidak ada lagi intervensi manusia. Kemudian yang kedua tadi, lotnya kalau dulu satu lot itu 500 saham, jadi modalnya pasti lebih gede. Kalau sekarang kan satu lot 100. Nah, di tahun lalu saya pernah ada diskusi seingat saya di Berita Satu atau di CNBC. Waktu itu ada diskusi wacana lotnya dihilangin aja, nggak usah pakai ratusan saham. Satu lot satu saham. Saya pikir itu bagus malah gitu. Jadi tidak ada lagi batasan jumlah saham. Satu lot satu saham. Jadi kalau kalian punya duit sedikit ya bisa gitu. Tapi itu waktu itu masih jadi wacana, saya nggak tahu itu apakah nanti akan dilaksanakan atau tidak. Yang nggak kebagian tempat duduk mungkin bisa duduk di pinggiran-pinggirannya juga boleh deh. Kasihan kalau berdiri nanti capek pada saat trading nanti malah nggak mood ya. Jadi sekali lagi saya senang sekali teman-teman bisa bergabung di sini untuk belajar trading saham karena ada satu peserta yang jauh-jauh dari Surabaya, Aziz belum gabung ya. Oh, itu Aziz. Coba silakan berdiri Aziz. Aziz ini peserta paling rajin. Dia datang kemarin sore. Datang nyari tempat, takut pagi ini nyari-nyari tempatnya susah. Dan Aziz ini tunanetra. Jadi kalian yang normal jangan mau kalah dengan Aziz, karena Aziz sudah bisa trading, tunanetra bisa trading menggunakan aplikasi Talkbit ya namanya. Dan sudah cuan 17-25% per hari. Jadi kalau kalian yang normal masih kalah dengan Aziz, harusnya bisa introspeksi diri, harus banyak belajar lagi. Terima kasih Aziz yang sudah jauh-jauh dari Surabaya ditemani ibunda tersayang, Ibu. Terima kasih Bu. Jadi karena datang kemarin, saya tanya nginap di mana, lagi cari-cari Pak, udah nginap di rumah saya aja. Jadi kebetulan saya ada satu rumah yang kosong, dan biasanya memang saya gunakan kalau ada teman yang datang dari luar kota, saya suruh nginap di sini. Iya. Nggak usah bayar, gratis. Karena seperti Pak Fir, ngajarkan ilmu gratis, saya juga ngasih tempat gratis buat Aziz. Dan tadi juga ada Yoga dari Lampung dan Rehan dari Semarang yang Medan juga ada. Tadi yang itu, waduh, Cilacap. Salut buat teman-teman semua yang masih semangat untuk belajar. Termasuk saya pun masih belajar dari Pak Fir. Karena waktu jadi pejabat bursa saya nggak boleh trading saham karena konflik of interest kan. Saya baru trading setelah pensiun dari bursa. Jadi kita sama-sama belajar, manfaatkan ilmu yang dibagikan oleh Pak Fir. Beliau banyak ilmunya, karena salah satu bandar terkenal, legendaris. Jadi manfaatkan ilmu dari Pak Fir, dan mudah-mudahan kita bisa cuan hari ini. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri, karena banyak Anda belum tahu saya siapa. Cari-cari di Google, kadang ada yang benar, ada yang enggak, ya kan? Adanya bandar. Ada kalanya nggak benar semua gitu. Dengar-dengar dari teman, katanya dengar-dengar, gitu. Jadi kata orang, tak kenal maka tak sayang. Makanya saya mau perkenalkan. Dan dalam perjalanan saya, banyak saksi hidup saya. Jadi saya nggak cerita omong kosong. Contoh yang di belakang itu yang sandar di ayunan itu angkat tangan Ibu Ratna. Nah, angkat tangan dong. Ibu Ratna ini dulu sales yang terima order saya.
Oh. Udah puluhan kali diperiksa OJK, puluhan kali juga diperiksa bursa. Nah, sekarang Ratna kerjanya di CMB Sekuritas. Jadi kalau mau buka akun silakan ke Ratna ya, nanti tinggal minta aja registrasi online. Jangan khawatir, Anda tidak harus kasih komisi ke saya ya, karena saya nggak pernah mau jadi remiser sejak dulu, nggak pernah mau. Saya tetap independen ngajar. Anda mau buka akun dimanapun, monggo silakan. Duduk di sini. Anda mau boleh. tanya sekuritas apa yang bagus, saya ceritakan. Enggak, Tapi kebagian kalau duduk di IG sini enggak. boleh. Nanti Duduk di takutnya pinggir itu. salah paham, sangkanya saya promo. Ya, enggak. Oke. Jadi saya nama Fir, saya terlahir dengan nama Ferry Riang Hepat. Makanya Anda harus beli buku saya supaya tahu ceritanya. Kenapa namanya jadi Fir Jamal? Ya. Saya lahir di Pontianak, tapi saya besar di Duduk Papua. sini boleh. Di Papua, SD, SMP, SMA saya lulus di Papua. Tamat dari Papua, sebenarnya saya pengen sekolah di luar negeri. Tapi apa daya, bapak saya pegawai negeri, ya nggak mampu, nggak sanggup. Akhirnya saya masuk pendidikan latihan ahli pelayaran, Akademi Ilmu Pelayaran kayak Curug. Kalau Curug untuk pilot, dan saya daftar dua-dua. Dan dua-duanya saya keterima. Nah, cuma trikinya, pengumuman di IP sama pengumuman di Curug itu nggak bareng. Jadi kita harus memilih. Begitu diumumkan, saya harus daftar ulang paling lambat tanggal sekian. Kalau enggak, kecoret. Terpaksa saya pilih yang di depan. Artinya dari dulu saya enggak mau gambling. Kalau udah di depan mata ya sikat dulu lah. Kayak 1% itu ya saya sikat dulu. Akhirnya saya di British Petroleum, di Marathon Petroleum, grupnya mereka semua. Saya putuskan berhenti, saya sekolah lagi di Amerika. Nah, pada saat saya sekolah di Amerika, saya belajar finance, saya seorang engineer, buta sama sekali finance. Bahkan saya hair 3 kali. Pasti Anda nggak tahu hair itu apa, ya? Tahu, kalau yang tua-tua tahu hair itu apa. Kalau yang muda-muda nggak tahu, hair itu ngulang, nggak lulus gitu. Sampai 3 kali. Finally, saya lulus, saya kerja di dunia keuangan. Saya di Amerika 5 tahun, menjadi penasehat bangsawan Yahudi kaya di sana, keluarganya Rothschild. Terus kemudian di Hong Kong saya 7 tahun, saya bekerja juga dengan keluarga orang kaya di sana. Jadi pengalaman jadi penasehat bangsawan itulah akhirnya saya bisa mengelola pasar yang cukup besar. Bukan mudah langsung dapat. Kalau di dalam coaching saya ceritakan bagaimana pertama kali saya dapat 30 miliar pertama, itu tidak mudah. Itu menghabiskan banyak uang, menghabiskan banyak kertas, you name it, semua konglomerat saya temui. Yang punya gudang garam, yang punya Sampurna, semua yang hebat-hebat saya temui. Sampai orang terakhir yang saya temuin, Stanley Atmaja, yang punya Adira dan Danamon. Waktu itu dia baru jual Bank Danamon, uangnya banyak. Itu saya harus jual HP untuk makan siang di hotel. Saya jual itu dulu O2, ya, zaman dulu Anda nggak tahu O2 itu apa. Hanya yang tua-tua yang tahu. O2 saya jual untuk bayar makan siang. Saya datang dulu, satu porsi saya udah hitung berapa, 150 sampai 170 untuk buffet. Saya udah deg-degan nih, kalau dia bawa 5 orang, wassalam, selesai nih. Saya jual O2 cuma 1 juta berapa gitu. Finally, sampai selesai itu dia bilang, saya pikir-pikir dulu ya Pak Fir. Aduh, saya udah setiap meeting itu saya pikir gini, kok orang-orang ini harus pikir-pikir dulu, harus belajar dulu. Duduk di atasnya kalau Finally, duduk di pinggiran nggak apa-apa. saya udah frustasi juga ya. Namanya manusia, saya sama seperti Anda. Bisa frustasi juga. Di satu titik, saya bilang, ya Allah, kalau memang Engkau tidak mengizinkan saya jadi trader, saya kembali lagi berlayar. Saya kembali lagi berlayar. Bahkan si Frank Mars,
bangsawan itu pernah pesan sama saya, kalau kamu mau kembali anytime, telepon, saya kirim tiket, kamu balik ke Amerika. Saya tidak mau. Karena apa? Karena pada saat saya mengundurkan diri, saya udah sesumbar. Kalaupun saya harus jual nasi goreng, saya tidak akan kerja lagi sama orang. Saya tidak akan lagi jadi jongos orang. Istri saya nendang, jangan takabur, Bi. Enggak, ini harus diomongin depan orang. Kita kebantu sama. Kalau ngomong sendiri kan, nggak ada yang dengar kan. Kalau ngomong depan orang kan, orang, wah, berarti lu nggak bisa balik lagi. Nah, itu benar-benar bakar jembatan gitu. Nggak bisa balik lagi. Nah, akhirnya nggak dapat tuh. Uang yang saya pikirkan itu, saya cuma perlu 5 miliar loh. Untuk membuktikan ilmu open sama dengan lo saat itu, saya hanya perlu 5 miliar. Sampai satu titik, saya udah frustasi, saya ke Tanjung Priuk mau urus paspor. Pada saat urus paspor itu, di tengah jalan saya ditelepon. Bro, teman saya, ini ada investor yang benar-benar tertarik. Saya bilang ngomong kosong. Paling makan siang, makan malam, uang gua habis, nggak jadi lagi. Enggak, ini nggak makan malam, nggak makan siang. Ini jam 3 ngopi-ngopi aja. Sama, ngopi juga gue nggak mau. Udahlah, gue yang bayar dah. Dia datang jam 3 di Hotel Niko. Begitu di Hotel Niko dia masuk, salaman. Saya baru mau buka laptop. Bang, tutup aja bang. Abang perlu berapa? 5 miliar. Salaman langsung. Wah, saya bilang ini too good to be true nih. Baru ngomong 5 miliar langsung oke. Belum lihat presentasi, belum apa. Dan semua TC yang saya tunjukkan, saya kasih tahu ya. Semua TC yang saya tunjukkan itu TC virtual semua. Bayangkan. Jadi kalau Anda bilang nggak punya modal sekarang, nggak ada apa-apanya. Mental hara Anda harus lebih besar daripada modal Anda. TC virtual saya tunjukin. Ada yang pintar tuh dari 3 orang itu namanya Aziz. Pak, ini kan virtual ya. Diskon aja Pak. Kalau saya cuan 100 juta, diskon aja Pak, 50 juta. Bapak mau diskon lagi 25 juta, monggo, nggak masalah. Oke. Bentar aja, saya lagi ngomong. Jadi, akhirnya salaman pulang. Nah, begitu pulang, saya semobil sama istri, saya bilang, nih, kayaknya dapat investor. Loh kok kayaknya? Kayaknya. Soalnya belum transfer. Kalau gini ini bisa batal lagi besok. Akhirnya pertengahan jalan di tol dia telepon. Kering. Investor. Istri saya semangat. Angkat Pi, angkat. Jangan. Begitu saya angkat. Ya, gimana? Bang Fir, bisa nggak? Besok kita rubah Bang. Nggak jadi hari Jumat. Kalau bisa besok aja Bang. Soalnya Jumat kita mau ke Singapura. Waduh, saya bilang saya lihat dulu ya jadwal saya ya. Tak, saya matiin. Istri saya bilang, gaya Pi, top gaya. Pengangguran aja ada jadwal. Trader saham jam 12 sudah mati. Ada jadwal. Jadwal apa? Tenang aja, jangan kelihatan kayak pengangguran gitu loh. Setiap jam bisa meeting. Tutup. Istri saya, ayo Pi, telepon. Nanti jangan. Begitu 15 menit saya telepon. Halo, ya, Mr. Investor. Gimana Bang, bisa? Bisa. Tapi nggak bisa lama. Karena saya jam 11 tuh ada janji lagi. Oh enggak, ini sebentar aja kok. Oke. Datang saya jam 9 udah. Jam 9 saya mau masuk. Loh kok makin banyak orangnya? Kemarin 3, sekarang udah 5, terus tambah lagi bagian keuangan, bagian hukum. Wah ini nggak jadi kayaknya. Terus gini Bang, setelah kami pikir-pikir, itu darah saya langsung mendidih. Ini kayaknya nggak jadi. Setelah kami pikir-pikir nggak jadi.
Setelah kami pikir-pikir, Sop Bang, buntut dan mie. kami nggak jadi Mie. kasih Abang 5M. Iya. Sop buntut. Terus Itu the best. kami mau kasih 30M. Bawa berapa sini makan sini? Iya, harus mbak. Oke, nggak ada masalah. Bisa kan, Bang? 30? Oh, bisa. 5M aja bisa. Apalagi 30M. Ada golden, ada. Nah, investor yang ngasih saya duit itu sekarang namanya nama anak saya yang terkecil, Wisnu Wardana. Ada golden. Ya. Dari 30M itulah yang jadi 300M. Dari 300M itulah jadi triliunan. Ya. Dengan ilmu open sama dengan lo. Mas ini, Pak. Ya. Mas. Ratna membuktikan. Ayo Bu Ratna ke sini dulu, ke depan, biar lihat semua. Ratna membuktikan. Jadi saya jadi market maker tuh bukan baru sekarang, udah dari dulu. Saya kasih tahu ya, sekarang transaksi di bursa IPO 1 tahun, 21 IPO itu sumbangsi dari saya tahun lalu. Tahun ini 30. Anda tahu 1 tahun bursa IPO-nya berapa? 54. Dari 54, 60-70% itu saya. Ya. Jadi tanya Pak Hamdi sendiri. Itu bukan IPO saya ya. Ya, jadi jangan salah loh. Itu enggak laku. IPO 1,6T lakunya hanya 70M. Akhirnya diturunkan jadi 288, saya yang serap semua. So, jadi di bursa untuk market IPO 1 tahun saya yang paling besar tahun 2018 tanpa konsorsium. Terus kemudian pergerakan pasar bursa 1 hari 70% that belongs to our group juga. Ya. Jadi kalau Anda lihat mover setiap hari 10T transaksi hari ini 7T-nya itu dari saya. Ya, konsorsium kita semua yang besar-besar. Sopirnya saya. Ya, kalau yang kecil-kecil itu Oba aja. Kalau Oba aja kalian belum bisa kalahkan, apalagi saya. Ya. Jadi kalian itu harusnya bisa pintar, bisa cepat. Yang penting nanti kita lihat gimana open dengan low itu cara kerjanya. Nanti begitu saya teriak, begitu market buka, saya teriak, TLKM, langsung beli. Langsung HK ya, jangan antri. Jangan buka RTI. Jangan buka lagi laptop. Tarik garis lagi, benar nggak ini? Ya? Lewat, udah terbang. Jadi, saya kasih tahu ya, pada saat open sama dengan low, jangan lagi lihat laptop, jangan lagi lihat RTI, jangan lihat lagi fundamental, jangan. Beli saja. Beli dan langsung siap-siap jual. Ya, paham? Kalau Anda selalu ketinggalan, HP-nya mesti dilihat lagi. Biasanya HP-nya itu kebanyakan memorinya udah penuh. Terus yang beberapa cowok kebanyakan film bokep. Ya dah? Jadi malaikat bingung, mau kasih cuan, ada bokepnya. Kasih ARB aja. Iya, jadi jangan. Nah, belilah HP Cina. Saya kemarin promo Vivo langsung ARA Vivonya kan. Jadi saya kasih tahu sekarang. HP Cina, kenapa Anda harus pakai HP Cina? Karena HP Cina itu dibuat untuk main judi di Cina. Ya. Untuk main judi. Kecepatannya luar biasa. Anda tahu bandar itu pakai komputernya apa? Alienware yang harganya 70 juta, 100 juta. Ya, terus Anda pakai ya, agak cepat rusak itu. Diguyur Anda kekunci, nggak bisa keluar lagi. Jadi kalau mereka mau guyur dari atas sampai ARB, itu dikunci per level. 3, 3, 3. Jadi kalau ada 4 orang, tak 12 level truk langsung kekunci. Guru yang ngajarin trailing stop, guru yang ngajarin stop loss, nggak bisa, nggak bekerja. Anda langsung kekunci, begitu kekunci nggak bisa keluar. Tahu-tahu sudah
nyandar di ARB. Nah, jadi Anda perlu pakai HP Cina. Karena kalau HP Cina kayak Xiaomi itu bisa di-cloning. Jadi bisa 4 sekuritas di dalam satu HP. Karena takutnya kalau Anda kebanyakan HP, pas trading di kafe, Anda bisa digerebek sama polisi. Takutnya lagi main judi togel. Main slot itu kan banyak HP kan. Nah, jadi pakai satu HP bisa 4 sekuritas itu Xiaomi, bisa di-cloning. Jangan Anda nekat pakai HP di meja semua, langsung ditangkap. Main judi ya. Ya. Nah, inilah Ibu Ratna, saksi sejarah, alhamdulillah masih hidup. Ya. Jadi bisa ngomong gitu loh. Jadi oh ini benar Pak Fir. Dari dulu udah. Ya, bukan baru sekarang, enggak. Ya, dulu kami sama-sama diperiksa, sama-sama dipanggil. Ya, ini sama Pak Hamdi. Kita ketemu ya dulu. Sarijaya. Oh, Dia Sarijaya. Oh ya, Sarijaya pasti lah. Pasti. Sarijaya. Sekarang di CMB, Pak. Udah jadi anak baik dia. Kemarin saya baru buka juga akun di CMB. Saya bilang mau putar dulu, soalnya udah banyak ketahuan ini. Mirai, Philips, pakai yang nggak dikenal-kenal lagi. Jam berapa sekarang? Udah 8.17. 8.17. Oke, jadi tekniknya tadi saya teriak, Anda langsung beli. Begitu beli, 15 menit cuan langsung jual. Ya, jangan antri. Nah, besok di rumah gantian. Kalau ada istri di rumah, saudara apa segala macam, suruh dia yang teriak, kamu yang order beli. Karena beda. Kalau teriak sendiri, order sendiri, kalau sepi enggak apa-apa. Ya, kalau ada orang banyak nanti takutnya kayak orang gila. Di kafe, Bumi, Telkom. Duduk aja. Nah, nanti kan orang apa itu ya? Nanti Anda disangka gila gitu. Di bursa, orang bilang, Pak Fir, ada 700 emiten. Pak Fir ada di berapa emiten? Ya Anda hitung aja. Cukup banyak. Dan sekarang menjelang 10 tahun, saya merencanakan 10 tahun lagi saya pensiun jadi market maker ataupun jadi trader, dalam arti pensiun yang day to day-nya. Karena saya udah banyak trader sekarang, saya udah punya sekarang 30 trader. Dari 30 trader itu nggak usah muluk-muluk lah. Satu trader setengah M aja sehari udah lumayan kan. Ini nggak usah banyak-banyak. Pensiun udah cukup. Udah tua juga nggak bisa makan banyak-banyak. Tapi belum ada yang ngalahin saya. Net sell 1T per hari. Net sell ya. Untung ya, 1T per hari belum ada. 400 miliar per hari. Itu 800. Saya 1T. Ya. Jadi di kalangan market maker, kualifikasi tertinggi itu yang dihitung adalah total net sale per day-nya. Kalau sehari bisa 1T, itu enggak usah nyari. Kerjaan datang sendiri. Terus rasio Anda untung setiap hari dari open sama dengan low itu sudah terukur. Modal 10 juta, Anda bisa untung 250.000 sampai 750.000. Ya, ingat itu. Nah, sekarang saya kasih rahasianya supaya Anda tahu. Pak Fir ngajarin 1% cuan bungkus. Kapan kayanya, Pak? Pertanyaannya, apakah Anda sekarang sudah kaya? Juga belum kan? Bahkan Anda betah dengan kemiskinan dan kesulitan hidupmu yang sekarang kan? Nah, sekarang saya ajarkan ya rahasianya. Kenapa Anda tidak akan dapatkan ilmu yang saya omongin sekarang itu di IG saya? Nggak ada. Saya nggak akan pernah ngomong. Ilmu itu saya hanya bagi kalau ketemu sama follower atau acara-acara seperti ini atau acara coaching dan mentoring. Makanya yang di luaran sana, mental 1%, cuan 25%. Nggak ada cuan 2%, nggak ada.
Hari ini boleh mau pakai akun benar, boleh pakai akun virtual. Jangan takut. Kalau Anda takut, jualan pulsa aja, nggak usah jualan saham, nggak usah dagang saham. Itu Oba pertama kali floating loss 16 juta nangis. Diusir sama bapaknya. Kau nggak usah dagang saham lagi besok. Besok kau jualan pulsa aja. Nah, jadi Anda harus punya mental petarung. Makanya mental 1%, mental pemenang, win is win, itu adalah mental petarung yang Anda harus jaga, yang Anda harus maintain. Nah, dengan mental Anda udah kuat, Anda bisa kuat berapapun. Mudah kok. Bukan rocket science. Jadi kalau ada yang mengajarkan saham itu susah, ada seorang bule ngatakan di dunia, dia bilang kalau ada orang mengajarkan saham itu susah, itu sebuah kejahatan. Nggak ada yang susah. Ini hanya dagang, beli rendah, jual sedikit, tinggi. Bukan jual sangat tinggi. Ya, kalau jual sangat tinggi itu halu. Nah, kemarin di Pontianak ada ibu-ibu yang udah untung 39%, belum dijual. Hah? Ah. Udah 39% belum dijual. Ini nggak usah ya Pak, tunggu aja Bu. Oh tunggu ya Pak, ya tunggu ARB. Bapak tunggu aja, kalau udah ARB, udah rugi, baru ngomong, tahu gitu gue jual. Tahu gitu kan, ilmu tahu gitu keluar. Tahu gitu gue jual nih, tahu gitu gue jual. Nah. Oke, sekarang persiapan trading. Cek semua HP-nya. Yang paling penting, cek apa? Trading equity. Saldo, jangan pencet-pencet tahu-tahu ngutang. Nah, lihat trading equity berapa? Jangan lihat yang atas, lihat yang cash. Atas itu Anda boleh beli berapapun, ya kan? Tapi itu ngutang. Lihat cashnya ada berapa hari itu. Nah, itu diperhatikan. Terus kedua, kuota. Nah, jangan ngarapin wifi di sini ya. Jangan jadi pemburu wifi. Jadi pedagang saham tapi kere gitu, nggak punya kuota. Gitu. Jangan. Itu paling penting. Dan pada saat jam 9, jangan masuk jam 9, jangan pencet. Karena di jam 9 itu namanya hectic period. Itu yang banyak buat HP error. Jadi lewatin dulu 9 tag, hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baru pencet. Jangan begitu tag. Bahkan ada yang belum jam 9 ayo, jam 8.59 lewat 59 sekian detik udah dipencet. Akhirnya muter kan. Siapa yang pakai di sini? Nah, mulai besok stop pakai itu. Itu rajanya muter. Ya, suka muter kan kalau? Kalau saya sehari-hari laptop. Iya. Kalau pakai itu muter semua. Muter. Itu hanya cocok untuk buat gaya. Bukan buat trading. Nah, yang pakai HP Cina siapa sini? Ah, udah bagus. HP Cina itu cepat. Cepat respon, fast respon. Apa? Ini saya nggak pakai. Saya semua HP Cina. Loh, tadi kan saya bilang, HP Cina itu didesain untuk main judi. Ya kan? Untuk main judi. Di sana itu, orang kalau main judi pakai itu, kecepatannya luar biasa. Kalau bandar pakai yang namanya komputer, Alienware, standar punya spek 70 juta. Full spek itu bisa ratusan juta. Itu gaming komputer. Itu kalau dia guyur, Anda nggak bisa lari. Nggak bisa lari, udah kekunci. Apalagi Anda yang suka tarik garis sana ya, MACD, garis ini ya, menuju ujung-ujungnya Anda menuju garis kemiskinan. Ya. Jadi saya mau kasih tahu ya, saya ini mbahnya TA.
Kenapa saya nggak ngajarin TA kepada kalian? Karena saya tahu dari wajah kalian nih uangnya sedikit. Loh, kalau Anda belajar TA, itu uang tuh minimum 10 M, baru belajar TA. Kenapa? Kalau Anda belajar TA, propaganda psikologis yang paling kuat itu dari candlestick. Candlestick kalau merah apa? Turun kan? Coba Anda ganti candlesticknya jadi biru. Relax, santai. Anda lihat di kantor saya, di trading room kita, itu tidak ada warna merah. Semuanya biru. Kalau merah itu psikologis kita udah takut. Nah, jadi kalau baru merah begini, ceret, langsung ngelihat, waduh, ini candlestick merah panjang gini nih. Apa kayak itu Marubosu kah, apa kah ya? Oh, ini besok bisa dijebol lagi. Cut loss. Begitu cut loss, jam 7 kan market maker print DPS. Tet, print DPS. Oh, banyak yang cut loss. Besok market buka, teng, preng, naik. Nah, sering kan gitu kan? Nah, kena prank karena jam 7 malam tuh kerjanya market maker tuh lihat DPS. Oh, ini cut loss semua, udah muntah semua, muntah. Nah, besok terbangin. Besok begitu diterbangin, yang cut loss itu pasti kejar. Nah, itu market seperti itu. Jadi saya nggak mau ngajarin Anda technical analysis, karena apa? Uang Anda pas-pasan. Kalau uang Anda 10 M, 100 M, nah itu boleh. Kemarin, saya ada ke Pontianak kan, ketemu sama trader di sana, Pak. Ini trader sana gila-gila. Satu ibu langsung dekatin saya, Pak Fir, ada waktu nggak? Waktu ada. Saya mau menghadap Pak Fir ke Jakarta. Ada apa, Bu? Saya nyangkut tuh, Pak. Nyangkut. Berapa nyangkutnya? 1 T, Pak. Kok bisa ya nyangkut 1 T? Padahal kalau ibu punya 1 T, itu ibu nggak akan nyangkut. Semua saham ibu beli pasti terbang, kan? Gitu? Ya, saya belinya di ini, Pak, Antam, BRI. Oh, pantas. Kalau Anda punya 1 T, jangan coba-coba main Antam. Jangan coba-coba main BRI, Mandiri, ya. Satu bandar di BRI itu, saya kasih tahu ya. Satu bandar di BRI itu modalnya 5T. Jadi dia ada 5 bandar besar, berarti ada berapa T? 25 T. Pernah lihat BRI ARB? Nggak pernah kan? Karena A jual sama B, B jual sama C, C jual sama D, D sama jual A. Jadi siapa yang kembung hari ini, siapa yang jualan di pasar, gantian jualnya. Nah, pas kemarin waktu COVID, dari 4.200, lihat kan yang dia roboh sampai 2.000, ingat nggak? Nah, itu sekaligus A, B, C, D, E guyur. Mumpung ada COVID. Itu untuk 166 triliun. Nah, orang bilang, oh gede banget, bandar untung. Gede. Tapi kembung 5 tahun. Kalau kembung di dunia nyata, Anda minum antangin JRG kan selesai kan? Kalau kembung di bursa, itu T+2 bayar terus, bayar terus. Nah, jadi beda. BRI itu untuk Anda, saya kasih tahu nih bocorannya. Untuk Anda yang penakut, yang takut duitnya hilang, beli BRI aja. Confirm itu nggak akan ARB. BRI itu kalau merah 2 hari, yang nelpon, kenapa merah? Jualan, Bu. 3 hari merah, yang nelpon. Jadi bandarnya itu nggak bisa kasih ARB kayak true 16 hari itu. Nggak bisa, ARB berjilid-jilid itu nggak ada cerita. Jadi kalau Anda punya duit 1M, 2M, sapu. Nah, ini dia lagi koreksi, turun ke bawah, sapu, beli. Nggak akan ada ARB saham itu. Ya, so, jadi santai aja trading di saham-saham itu. Ya, kalau saham-saham yang lain, belum tentu. Suka-suka market makernya. Ya, sambil ini kita bisa bertanya, silakan. Sebenarnya
sekuritas itu boleh tanya Pak Hamdi, basisnya semua sama, S21. Jadi tergantung servernya dia, tergantung internetnya Anda. Nah, dan saya bilang tadi, jangan pencet begitu jam 9 kurang 1 udah pencet. Komputer aja bingung, komputer gila, gua aja belum siap, udah pencet. Nah, jadi kita manfaatkan orang ini kan tidak sabar semua kan. Kita manfaatkan orang, begitu jam 9 orang pencet, kita jangan pencet. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, baru Anda pencet. Jadi Anda nggak masuk dalam hektik. Anda orang IT tahulah. Anda harus tahu Indonesia ini kan internetnya paling masalah, paling lemot. So, jadi Anda kalau itu ya susah. Bahkan Anda trading di dalam sekuritas saja bisa lelet gitu. Nah, jadi kalau kita bicara kecepatan, Anda mau pilih Mirai, satu cepat. Tapi itu sekuritas sejuta umat. Artinya Anda juga akan rebutan di sini. Jadi cari sekuritas yang masih sepi. Hah? Ini ada ini CMB ini. Ini CMB, orang CMB ya. Nah, jadi cari yang sepi-sepi kalau mau open sama dengan lo itu. Kalau Mirai, Philips itu udah 1 juta umat semua buka akun di situ kan. Terus yang buka di situ juga akun-akun mini semua. Bikin rame aja tapi nggak ada volume. Nah, jadi Anda juga udah harus pintar melihat teknologi di situ. Ya. 9 RDN kita jelaskan nanti aja Pak. Kita persiapan ini. Bapak udah berapa RDN-nya? Ya baru 2, jangan nanya. Bapak akan tahu manfaat 9 RDN itu kalau udah buka. Baru tahu the magic of 9 RDN itu baru tahu di situ. Ya, kalau belum ya, oh itu Ibu yang udah untung 39%. Maju Bu Riana. Ayo Bu, maju. Nah ini dari Pontianak. Bukan ini ya yang nyangkut 1T. Ya. Untuk yang anti cut loss itu, apakah berlaku untuk semua emiten atau tertentu aja Pak? Makanya sebelum masuk, fundamental is number one. Ya. Kenapa saya bilang anti cut loss? Kamu kan beli saham, bukan beli angka. Saham berarti Anda membeli kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Orang beli saham itu 2 harapannya, dividen dan capital gain. Ya. So, jadi ya santai aja. Nah, sini Bu, ya duduk situ aja Bu. Ibu ini jauh-jauh dari Pontianak, padahal kemarin udah ikut di Pontianak. Kemarin ilmu tipu-tipu udah dipraktekan. Udah, tapi kayaknya kurang berhasil. Kurang berhasil. Nanti latihan lagi. Siapa yang HP-nya ada 2 yang bisa saya pakai untuk DSI-nya? Karena yang satu kan Anda pakai buat trading, satunya apa? Ada? Bisa dipakai? Nah, berdiri sini. Saya nggak kenal kamu kan? Ya. Harus dulu. Karena banyak ada yang bilang itu loh. Pak Fir itu, dia teriak, pasti naik. Karena apa? Itu HP dia udah terhubung dengan jaringan bandar dia. Jahat sekali. Nggak ada, makanya saya pakai HP orang aja sekalian. Biar nggak ada fitnah gitu loh. Masa difitnah kayak gitu? Belum jam 9. Ini mau market mana kita? Mana coba tes dulu. Nah, dah. Kasih terang dulu. Saya kalau lihat HP anak muda itu benci, gelap semua. Kebanyakan anak saya gelap semua. Kenapa? Takut habis baterai. Banyak itu gambar bokep itu. Terus kemudian yang mau trading jangan lupa
berdoa. Terus saran saya ya, karena saya kemarin kena saraf kejepit, saran saya bikin meja tradingnya itu setinggi dada aja. Jadi lebih baik berdiri daripada duduk. Saya itu kebanyakan duduk. Jadi udah umur makin tua, kurang lentur. Terus olahraganya ekstrim, main jet ski, kejepit. Nah, kemarin alhamdulillah udah sembuh lagi, dan dokter bilang Pak Fir harus banyak jalan. Ya, saya bilang istri kok marah. Itu kamu kesempatan. Dokter suruh banyak jalan di rumah, Pi, bukan jalan di luaran. Oh, saya pikir suruh jalan keluar gitu loh. Ya. Jadi apa yang saya ajarkan, mental petarung 1%, cuannya 25%. Jadi bukan cuan 1%, 2%, enggak. Nanti Anda akan tahu. Dan kalau Anda sudah mahir, Anda bisa bakar jembatan. Ini hari ini Safi'i datang nggak itu? Nggak datang ya? Tukang ojek. Mas Aziz yang datang. Iya. Berarti Safi'i ini udah kaya, dia nggak datang lagi. Safi'i ini pemimpin tukang ojek online. Nah, jadi dia bilang, Pak Fir, sekarang kami sudah nggak susah lagi dapat 200.000. Ojek online itu sehari untuk dapat 200.000, mereka harus narik 20 kali. Minimum. Naik motor, kiri kuburan, kanan rumah sakit. Itu resikonya. Sampai malam. Sekarang mereka jam 9 aplikasi mati, mereka trading. Kalau mereka udah untung 200.000, 300.000, baru mereka hidupin aplikasi, penumpang yang dia terima pun yang menuju arah rumahnya. Jadi dia langsung pulang tuh udah cuan. Tenang Pak Fir, tahun depan kami udah bakar motor semua. Bakar motor. Jadi Anda nggak usah sibuk-sibuk demo minta naik tarif, nggak usah. Ya, cuan dari saham. Aslinya dari mana Mas? Namanya siapa? Batam. Wah, datang dari Batam. Enggak, kuliah di UI. Asli Batam. Iya. Oh, tapi sering pulang balik Batam. Lumayan lah, sebulan sekali gitu. Oh, orang tua di sana. Iya. Nah, itu kapal saya banyak di sana. Oh iya, siapa? Oh, nyari tanah, Pak. Cari tanah. Cari yang murah-murah, yang ARB. Pokoknya ada laut. Karena saya mau bikin rumah kayu, tukang kayu, rumah kayunya udah saya undang udah. Tinggal Pak, di mana Pak Batam yang mau dibangun? Belum, tanahnya belum dibeli. Nah, jadi mau bikin rumah, nanti kalau ada acara-acara kayak gini, trading bareng ataupun mancing bareng, nah itu saya bisa pakai tempat itu. Ya. Cari yang kecil-kecil aja. Kemarin ada telepon 600 meter Pak Fir, harganya 3M. Wow, pedagang. Harganya 3M. Harga 3M ini juga cuma hari ini Pak. Besok naik. Loh, udah kayak di TV-TV itu. Gue bilang, Mas, lu mau ngajarin gua harga? Gua. Ntar siang saya mau suruh adik saya telepon. Udah naik belum? Kalau dia masih 3M lagi, terus dia bilang besok lagi baru naik, ya udah sama. Itu sama kayak Feni Rose. Hari Senin harga udah. Nah. Oke, siapa yang sini portonya merah semua? Nah. Saya kasih tahu ya. Saya mau kasih tahu. Kalau Anda portonya merah semua, Anda sudah di jalur yang tepat. Ya. Kalau Anda sudah kaya, udah hebat, nggak mungkin Anda mau datang lagi sini. Ya dah? Semua orang yang udah hebat nggak akan datang lagi karena udah sibuk trading. Ini kan karena portonya merah sama trading equity-nya juga minus. Paling juga bisa beli selot, 2 lot gitu. Nggak apa-apa. Saya dulu merah sampai semerah-merahnya. Sampai mobil udah habis dijual. Dulu mobil saya itu Audi.
Saya dulu ketua Audi Club Indonesia. Jabatan kerennya Presiden Audi Club Indonesia. Saya harus jual mobil Audi saya. Karena kalau enggak, saya nggak punya uang buat modal lagi. Itulah harta terakhir saya yang saya jual. Tanya istri saya Maya, saya mau jualnya aja nggak kuat ngelihat mobil itu. Karena mobil kesayangan saya, mobil impian saya. Akhirnya saya jual. Begitu saya udah kaya, sekarang istri saya tanya, kenapa kamu nggak beli lagi mobil itu? Saya takut ya beli mobil itu. Takut kenapa? Nanti RDN saya kosong lagi kalau ada mobil itu. Udahlah, saya jadikan kenangan aja. Oke, udah jam 9. Coba pegang dulu. Ini nggak ada pulsa ini. Udah keluar Pak. Udah. Oke, ARII. Oh, jangan. Udah 8%. Udah 8%, jangan masuk. Walaupun dia terbang nanti, tapi kita harus amannya aja. Yang Warren gak usah main ya. Itu ada KRYA Warren, gak usah main. Itu ngajak bunuh diri itu main Warren. ARII, tadi udah ada yang untung belum? Udah BMRI udah untung? Hah? Udah beli? Oke, kamu punya keluar lagi? Belum? Udah keluar cuman ini Pak, karyawan. Jangan, Warren jangan. Belum ada lagi dia, Belum ada lagi, tunggu aja. Teman yang lainnya begitu Pak. Makanya yang datang kalian muka susah semua, jadi saham sepi. Yang ARII udah ada yang untung? ARII. Tadi nggak beli? Udah 8%. Ya. Nah, sekarang udah 15. Jadi kalau udah 5% jangan masuk. Wah, ini untung Pak. Tadi kalau kita beli 8%. Kalau untung. Kalau enggak gimana? Ya, jadi kita tetap transaksi itu konservatif. Nah, ini hari ini tumben nih sepi. Makanya kemarin di Pontianak kebetulan ada di sana. Saya kasih tunjuk bahwa ini bukan permainan bandar, Pak. Jadi benar-benar murni market. Jadi begitu Anda lihat dia keluar di open sama dengan low, pertama yang dilihat persentage-nya dulu. Kalau masih di bawah 5%, oke, beli. Tapi kalau kayak tadi 8%, kita jangan masuk. Takutnya nggak kuat. Tadi dia tertinggi sampai 15, tapi sekarang udah turun 14. Habis ini kalau udah selesai saya akan tunjukkan bid palsu dan bid ompong. Apa? Beli. Apa tuh? BRD, burung-burung. Oh, BERT. Berapa persen itu? 1,76. Ya, beli BERT. BIRD, beli langsung. Baru 1,7%. Artinya kalau udah 1% ke atas tuh Anda nggak usah resiko lagi, dia udah 1%. Langsung beli. Pencet lagi. BERT udah untung. Untung berapa? 1,7%. Tapi saya pakai Pakai apa? Tahu gitu. Yang BERT udah untung semua ya. Harusnya udah untung. Udah untung.
jual belum? Dah. Udah jual. Untung berapa? 1,7%. Rupiahnya? Kecil banget Pak, cuma 17.000. Berapa? 19.000. Cuma 19.000. Soalnya tadi yang gedenya nyangkut di Mandiri Pak. Enggak, cuma 19.000. Enggak cuma udah macet. Sini. Enggak Pak. Coba lihat ada uang nggak situ? Enggak ada Pak. Lihat. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sana? Enggak ada juga Pak. Nggak ada juga kan? Jadi jangan ngomong cuma. Nggak, Pak. Marah Allah tuh. Siap sekali Pak. Agamamu apa? Siap Islam Pak. Islam. Marah. Bilang bajingan nih anak. Cuma 19.000. Emang lu bisa bikin uang? Enggak Pak. Enggak kan? Ngojek 2 kali Pak. Ngojek 2 kali, bayangkan. Ngojek 2 kali 19.000. Ini cuma pencet-pencet aja. Iya Pak, maaf Pak. Nah, gaya udah oke. Nah, kalau udah jago, bakar tuh motor, udah nggak usah jadi ojek online. Iya Pak. Ngapain cuma 19.000? Enggak apa nih, siap. Nah, duduk. Mandirinya belum, masih ada Pak. Udah jangan masuk lagi, dikarungin kamu yang kedua. Bird langsung loncat bisa diambil lagi nggak, Pak? Bird langsung loncat 14.50 tadi nggak? Bisa, ini 3,5%. 3,5%. Kalau 5 itu jangan. Kalau 3,5%, paling nggak kalau Anda dapat 1% atau 1,5% kan bisa jual di 5%. Kalau dia udah 5%, takutnya nggak kuat kan. Hari ini, jangan-jangan Biorka Ngumpul di sini semua soalnya ini. Sepi pasar. Pak izin Pak, berarti kalau misalnya udah 9 lewat 10 atau lewat 9 kayak sekarang baru muncul di DS ini masih bisa kita beli? bisa, yang penting kayak tadi kan, kayak masih di bawah 5%, bisa. Sekarang ada warren, nggak usah, warren udah 10% tuh, sema warren nggak usah. Warren itu pagi bisa beli sepeda, siang beli motor, sore mau tutup beli sepeda lagi, beli sendal jepit lagi udah. Kenapa saya larang Anda main di warren? Warren itu pemainnya rata-rata bandarnya judi online semua, ya. Karena mereka yang penting angka, dia nggak perlu fundamental, dia main angka aja di situ. Jadi tipikal pemainnya juga pemain togel semua. Yang untung 100.000 ada nggak tadi? Yang bet, coba angkat tangan. 100.000 ada? Buah, Pak. Hah? Buah? Buah apa? 3,8. Ya, boleh. Buah. Buah. Hari ini cukup sepi. Kemarin di Pontianak rame. Ada yang untung 10 juta ya? Iya. Ya, kemarin Ibu ada saksinya ini. 10 juta. Ya, buah udah 4%. 5,4. Oke, sekarang yang udah untung jual. Kalau yang belum untung, kita lihat di running trade-nya. Saya ajarkan Anda lihat. Kita klik buah di running trade. Nah, Anda lihat nih. Bidnya ompong sekali kan? Bid ompong. Ini bandar-bandar ini, bandar-bandar carry semua yang main. Ya. Paling tarik, 10%. Sampai di 1025 udah nggak kuat dia. Modalnya paling cukup sampai 5.000 lot aja. Nah, langsung haki. Udah 7%. Yang udah untung langsung keluar. Gitu cara nyopetnya. Apalagi bid nggak meyakinkan gini. Ini bid carry sekali ini. Pak, TB, Pak. Hah? TB sama cash, Pak. Oke. TEBE berapa persen sekarang? 4,3, Pak. Oke. Cash 1,8, Pak. Cash. Ya, beli. Cash beli. TB beli. TEBE sama cash. Cash ini ownernya teman jet ski juga.
Cash udah 5,4%, B udah 4,9%. Hah? Tadi kan saya nyuruhnya belum 6%. Ya udah, kalau Bapak udah 5, sekian nggak usah persen. Enggak. Naik, cash udah naik. Kalau udah familiar, 2%, 3% itu cepat. Yang Bapak harus perbaiki apa? Modalnya. Nyopet 1 juta ya? GoTo. Nah, sapu. GoTo, sikat. GoTo bahasa Inggris, kalau GoTo bahasa Indonesia. Sikat, GoTo. Ada yang cuan 1 juta nggak? Ada? Nggak saya minta. Masa takut? Merah BMRI Pak. BMRI merah. Nggak apa-apa, santai aja. Ingat pesan saya tadi, nggak bakal B saham-saham itu. Iya, kemarin juga dijebol kan? Kemarin saya di Pontianak, BMRI juga sesi 2-nya naik. Ya kan? Nanti kita lihat di bidnya ya, BMRI bidnya kita lihat. Oke, sementara saya Anda Bapak lihat lagi ya. Ada yang ini. Makanya enak itu kalau rame-rame trading kayak gini di kafe kayak gitu, santai gitu kan. Satu yang teriak. Ada lagi? Belum ada? Belum Pak, saya auto Pak. Ya. Oke, sekarang Anda lihat di BMRI. BMRI, Anda lihat bidnya masih ompong. Nah, kalau saham-saham blue chip, bidnya ompong, itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Hari itu bandar pengen kekuatan market. Karena kalau dia langsung pasang, tebel, pasti orang tidak akan bid. Ya, jadi dia sekarang pengen tahu, kalau ngebid ini, yang ngantri berapa? Nah, dari situ dia tahu kekuatan pasar, oh hari ini kekuatan pasar umpamanya 20 miliar. Nah, dia akan hitung. Nah, terus kemudian Anda lihat, di 9350 sama 9375 BMRI, itu ada pasangan 10.000, ya kan? Nah, 10.000 itu dia pasang di situ, ada 2 tujuannya. Itu istilahnya cekek halus lah, bukan cekek yang tebel, dia cekek halus saja. Berani nggak makan? Kalau ada pasar yang berani makan, wah berarti retailnya cukup bagus hari ini. Makanya bidnya dia masih kosongin tuh, masih 1.000, 1.000, 1.000. Ya, paling 1.000 itu dia, tapi sisanya itu retail. Nah, contoh di 9050 itu masih 398, 9075 masih 630 ya. Jadi masih tipis. Oke. GoTo ya, kita lihat. Oke, kita lihat GoTo ya. Ya, coba udah lihat di GoTo semua. Udah. Anda lihat 11.000 3 level itu 250 248 250 ya. Itu 11.000 kan? 114. Pokoknya kepalanya 11 itu pasti bandar. Ya. Kepala 11 itu pasti bandar. Nah, sekarang dia nambah kan? Dah. Mungkin dia dengar kali, langsung dia ganti. Ada isi kan itu nggak Pak ngomongnya tetap didengar. GoTo lepas. Loh, saya ngajarin 1%. Dikasih 5% nggak bersyukur ya, manusia seperti apa kamu?
Harus bersyukur. Problemnya itu uangmu terlalu sedikit. Coba kamu HK tadi 200 juta. 5% apa nggak kenyang kan? Nah, problemnya uang kecil. Nah, nanti kalau udah berani kayak begini, udah coba-coba tes-tes sudah berani, kamu punya motor 2, jual. Ngapain punya motor 2 ya? Jual 1 buat RDN. Tapi buat modal itu punya ilmu. Jangan udah nggak punya ilmu, dengar-dengar dari orang, pakai berbayar lagi, wassalam itu kayak gitu. Tapi jangan jual rumah ya Kak ya? Jual. Kalau rumahnya jelek, buat apa? Jual aja. Mumpung harganya tinggi kan. Kemarin saya beli tanahnya follower. Dimaki-maki sama orang kampung. Kamu banding harga aja. Terus dia bilang, susah Pak, soalnya yang beli pedagang saham Pak. Jadi ditawar ARB. Oke, tadi kita buka Goto ya. Goto lagi kita buka. Nah, udah penuh kan? Mulai 248, 250 sampai 258 itu udah mulai penuh tuh. 100 ribuan lot. Nah, Anda lihat di 270. 270 kan tadi 111 ribu lot, sekarang nambah. Nah, itulah yang kita namakan konsensus. Jadi, bandar kalau trading itu nggak ada waktu telepon. Tebalin ini dong, tebalin itu nggak ada. Ya. Jadi dia kasih kode. Dia kasih 11, 111 lot, berarti temannya lihat, oh ini pasangan konsorsium. Pasangan konsorsium. Jadi kalau dia mau pasang di bawahnya atau di atasnya, lihat nih. Kita lihat kan, di kiri udah tebal semua, 111 ribuan, 110 ribuan ke atas semua udah tebal di bid. Nah, di kanannya juga ditebelin juga. Di 262 itu ditebelin, mereka jualan. Ya. Jadi jualan halus. Ya, jadi jualan halus itu dia sambil jualan, sambil ngebid tebal, kanannya jual. Anda lihat tuh, 129 kurang terus. Nanti dia tambah lagi, Anda enggak terasa tuh mereka jualan. Ya kan? Nambah terus kan? 132 ditelan, 3131, nah tambah lagi. Jadi cara jualan ada dua, di swap atau di tempeleng. Tempeleng tuh diguyur satu kali ya itu. Jadi ini modelnya dia swap. Pelan-pelan nih, jualan di sini. Nah, sampai 270 itu pasangan bandar semua. Sekarang market mover hari ini siapa? Kalau mau lihat market mover hari ini siapa? Anda lihat di RTI. Pertama Bumi, kedua BBCA, Goto, ADMR, BBRI. Nah, itu mover ya. Bisa Anda lihat di RTI ya, mover, saham-saham yang mover. Di RTI ada mover itu. Izin Pak, di Gainers apa di mana ya Pak? Hah? Di Gainers atau di mana Pak? Macam-macam. Ini kan ada active turnover. Active turnover. Tinggal klik gainer. Tinggal klik top frekuensi ya. Macam-macam di situ. Banyak aplikasi yang gratis tuh dimanfaatin. Oke, saya mau tanya. Siapa yang untungnya paling banyak? Coba angkat tangan. Rupiah. Hah? 500? Siapa yang 500 tadi? Coba maju. Pak, DLTA Pak, 1% Pak.
DLTA. Oke, Delta. DLTA Pak. Iya, itu Delta. Saya tidak mau rekomen. Nanti ada yang komplain. Ini kan jual bir kan. Nanti Pak Fir itu kan haram. Suka-sukamu lah, mau beli mau enggak. Ini Pak, Nah, dari Porto 200 juta jadi 200-500 jadi 572.000. masuk di mana tadi? Di Goto. Gotul. Untung 500.000. Ya, beli di 254, jual di 258. Susah nggak? Enggak, Modal berapa tuh? 200 juta. 200 juta. Sama di Maybank, di Mirae 90 tadi beli. Ya, 90 juta. Untung? Belum. Belum. Itu apa? BMRI. BMRI. Tunggu aja. BMRI biasa nanti naik lagi. Nah, sekarang modal 200 juta, untung 500.000. Bersyukur. Ya, kisaran 2%. Alhamdulillah. Nah, tapi harus diperbaiki. Iya. Kenapa? Karena modal 10 juta, kalau udah mahir, itu bisa 250.000 sampai 750.000. Ya, patokannya. Iya. Makanya kalau mau dari 200 juta itu, coba bagi 4 atau 8 RDN. Udah banyak RDN nih Pak. Banyak? Lihat ya Pak. Udah banyak RDN-nya? Iya, Nah, udah bagus. Cuman isinya saya pindah-pindahin, sering saya masukin ke emas saja. Saya beli ke emas. Jangan. Keuntungan saya beli ke emas. Ke emas boleh. Pokoknya saya masukin lagi. Ya. Nah. Jadi udah benar yang Bapak buat. Sekarang konsep kita dagang saham itu kayak nelayan. Nelayan itu kan dia tahu di laut itu banyak ikan. Benar nggak? Ini Pak, udah buka BCA Securities, Nah. Erdika, Korea Investment, Maybank, Mirae Asset, MNC, Ya, dan bagus. Perindo, Panin, Philip, Bagus. sama CMB. Pokoknya ikut aja apa kata guru. Siap Pak. Ya. Jangan membantah. Ya, Kata orang adab dulu baru ilmu. Nah, siap Pak, siap. mau belajar di mana itu tetap adab dulu baru ilmu. Ya. Jadi tadi 200 juta, kalau kamu bisa bagi 25 kan jadi 8 RDN kan? 8 RDN. Baru kamu main 8 RDN. Nah, enak. Pertanyaannya, Pak, gimana segitu banyak? Ya gimana cara mantaunya? Nah, gimana cara mantaunya? Kalau kamu belum mahir, pasti pertanyaan itu ada. Tapi kalau kamu udah mahir, pasti cepat. Dan kalau kamu orang IT bukan? Iya Pak. Nah, kalau kamu orang IT, main-main ke Glodok. Gimana caranya? Saya bisa cloning, copy trade. Saya beli di sini, di sana juga beli. Bisa nggak? Oh, saya itu RDN-nya 100. Tapi saya ordernya dari 1 HP aja. Oh. Di cracker kayaknya Pak. Tapi yang 200 juta. Pokoknya itu kegiatan ilegal semua. Kau tanya Bjorka aja. Pokoknya kamu beli di 1 HP, bisa copy ke 9 HP-mu yang lain. Nah, caranya pergi ke Glodok kan. Cari orang kita jago-jago IT kok. Kalau yang paling mudah itu Forex. Forex Anda buka umpamanya apa yang broker Forex yang untuk Forex kecil aja. Tek langsung. Bisa 10 akun itu sekali beli itu namanya copy trade. Ya. Nah, kalau saham kelemahannya kita tidak bisa satu mesin ada Mirae, ada Philips, ada Panin, nggak bisa. Jadi kalau Mirae semua, Philips semua. Nah, makanya sekarang itu kalau yang Erdika Elite dia udah bisa cloning. Satu akun bisa 4 RDN. Nah, banyak sekuritas sekarang juga buat kayak gitu. Jadi karena ajaran saya 9 RDN, mereka pikir wah bagus juga nih ajaran Pak Fir. Satu orang bikin 9 RDN kan lumayan mereka dapat. Nah, jadi sekarang begitu mereka minta saya promoin kemarin, akhirnya blank sistemnya itu. Erdika. Ya. Jadi kewalahan, gila Pak, animo masyarakat. Oh jelas, ngapain orang buka 9 RDN, banyak sekuritas kan, satu sekuritas sudah bisa. So, jadi 500.000 udah bagus,
Tapi dengan modal 200 juta jadi sayang. Ya dah? Padahal kalau Anda bagi itu menjadi 8 RDN, cukup dengan modal 10 juta. Kalau Anda udah mahir, 10 juta Anda udah bisa untung 250 sampai 750 ribu. Nah, kalau Anda 250 ribu per 10 juta, udah berapa sehari? 5 juta kan? Iya, 5 juta. 5 juta. 5 juta sehari. Sebulan udah berapa? 100 juta. Masih kerja? Enggak, saya nggak kerja Pak, trading. Udah bagus. Saya ngikutin Bapak dari 6 bulan yang lalu. Nah, itu mulai buat bikin RDN. Nah, itu modal 30 tuh Pak. Coba. Masuklah jadi 200. Bagus. Hebat. Cuman kendalanya, saya coba di beberapa sekuritas tuh sering lemot. Makanya saya beberapa yang saya pilih-pilih yang bagus-bagus. Yang mana yang lemot? Kadang CMB juga lemot. Semua lemot. Ya. HP-mu jangan pakai HP HP Cina. HP Cina. Kasih tahu aja. HP itu gaya aja. Saya juga punya HP itu. Punya, enggak saya pakai. Itu saya pakai buat itu aja. Iya siap Pak. Buat peta kapal aja. Ada saya, bukan saya bohong. Coba ambil tas saya. Ini, nih. Tadi tab saya sama siapa ya tadi? Wida ya? Coba cek tab. Coba ini. Wah, gelodoknya ketemu siapa? Cari di sana. Pokoknya cari yang engkok-engkok kok. Cari engkok-engkoknya yang jual yang masih muda. Udahlah kamu klik di Google aja, dicari hacker. Keluar semua tuh. Dicari hacker. Nih, sama nggak? Sama Pak. Sama kan? Sama. Nggak saya pakai. Ini buat mancing aja, buat itu fish finder. Karena besar buat itu. Iya. Nggak guna buat trading. HP Cina. Tuh. Ya. Tinggal di mana, Mas? Saya di Padang, Pak. Dari Padang ke sini. Kampung Mas saya. Nah, apalagi orang Padang. Kalau nggak sukses, dosa jadi orang Padang. Ya? Padang kau di mana? Di kota, Pak, Padang kota. Ya. Saya juga asli ada darah Padang. Oh. Saya sulit air. Oh, sulit air. Nah, lebih sulit lagi kan? Sulit air. Nah, lebih sulit lagi hidup di sana gitu. Iya. Nah, jadi udah orang Padang, harus bisa dagang. Kita semua ini backgroundnya kan bukan pedagang kan? Ya nggak? Bahkan yang Chinese sekalipun, yang muda-muda ini udah bukan lagi angkatan pedagang, sudah sekolah di Amerika, kan bukan pedagang lagi. Jadi mental pedagang itu udah nggak ada. Nah, saya mengajarkan Anda itu mental pedagangnya dulu. Untungnya gampang. Ya. Saya kemarin cerita sama direktur bursa, Pak, Bapak udah pernah rasakan punya duit 100 M? Belum pernah. Kalau Bapak rasakan nanti punya duit 100 M, saya itu pertama kali cuan, untung bagi-baginya sama investor saya dapat 100 M. Itu saya mau sakratul maut rasanya. Serius. Kamu kan nyari duit, enggak, simpan aja. Kamu kan nyari duit sekarang kan? Nyari duit, tapi begitu duit itu datang kayak mau sakratul maut. Saya jalan di Orchard itu. Kalau Anda baca buku saya, waktu saya goreng BNI 46 itu loh. Dari 300 sampai 2000. Ya. Itu begitu duit lihat segitu, mau jatuh. Jadi saya tidak mau Anda tidak siap. Makanya saya banyak mengajarkan ilmu kehidupan. Ini model seperti ini contoh, ya. Tiba-tiba punya 50 miliar, ya. Model seperti ini. Lihat mukanya. Ya. Kira-kira dia jadi apa? Pertama,
beli jam tangan. Ya. Orang kalau lihat di foto saya, wah gila Pak Fir jamnya. Ini jam apa? Siapa bilang Richard Miller? Expedition. Ini Expedition. Karena saya yang pakai aja, kamu bisa bilang Richard Miller kan? Coba kalau dia yang pakai. Mau Richard Miller juga, orang pikir KW kan? KW3. KW3, KW apa, super kan? Nah, jadi pertama yang laki-laki lakukan pada saat dia punya duit. Saya dulu per hari pagi itu 11M, 18M. Tanya itu Ratna, sekali cuan 11M, 18M. Laki-laki kalau punya duit segitu banyak, jalan itu semua janda yang lewat cantik maunya kita nafkahi semua. Ya. Mahasiswi maunya kita angkat jadi anak angkat dan mau kita kasih beasiswa semua. Sugar daddy. Jangan bilang enggak. Karena kamu ngomong ini karena belum ada duit. Kalau kamu punya duit, kamu akan lakukan itu. Sejadi peringatan, kalau orang seperti ini punya duit 50 miliar, ada cewek kayak artis senang sama dia. Dia bukan senang mukanya. Senang uangnya aja. Udah berumah tangga? Belum, Pak. Belum. Oke, umur berapa? 27. Udah, saatnya inilah. Nah, ini kayak begini, kalau duit 50 miliar sehari, sebulan dapat segitu, berubah dia. Dari orang Padang dia jadi orang Bugis. Apa Bugis? Enggak tahu. Banyak uang ganti istri. Nah, ini suka ganti istri nanti. Ya. Jadi saya ngajarkan ilmu kehidupan itu apa? Supaya Anda siap. Karena manusia itu hancur dengan uang. Makanya ada harta tahta wanita itu, uang menjadi salah satu faktor Anda bisa hancur. Nah, you name it, semua trader saham di Indonesia. Dari dulu yang tahun 2005-2007, Pak Hamdi mungkin ingat Santo Fibi punya buku apa di mana, udah nggak ada kan? Udah hilang kan? Angkatan itu yang tersisa itu cuman Ellen May. Karena Ellen May tetap ngomong dia trainer. Ellen May nggak bilang dia trader. Dia trainer. Nah, kalau yang trader semua udah gone. Kalau nggak hilang udah di penjara. Nah, kayak beberapa ada yang kemarin masuk penjara itu. Siapa? Joska. Nah, kayak gitu. Joska itu sangat mengidolakan saya, pengen jadi seperti saya. Mengelola uang orang. Ya kelola yang benar. Jangan bikin lembaga kursus terus ngelola. Jangan, di capital market Anda nggak punya izin, Anda udah kena salah. Belum apa-apa aja Anda udah kena salah. Ya. Jadi jangan pernah ngelola uang orang. Temen itu, uangnya kalau untung hebat kamu. Tapi kalau rugi, lapor polisi. Nah, itulah modelnya kan. Oke, ini udah. Oke, silakan duduk. Ini kalau ini jangan di syuting ya, Pak. Ini Ini nanti saya juga pengen bikin kelas buat dia. Mudah-mudahan dia keluar ya. Kita doakan mudah-mudahan dia keluar, masalahnya selesai. Karena secara undang-undang pasar modal nggak ada yang dia langgar. Nggak ada yang dia langgar. Ya mudah-mudahan selesai. Bisa keluar lagi, bisa kasih insight untuk Anda semua. Oke. Pertanyaan apa lagi yang mau ditanyakan? Kalau untuk pekerja kantoran, tipenya scalper atau investing, Pak? Pekerja kantoran. Bapak itu kantornya jam berapa, Pak? Hah? Jam berapa persen dulu? 0,65 Pak. Boleh? Boleh. Jadi Pak, ada pertanyaan tadi, kalau pekerja kantoran yang ingin Kantornya trading, setengah 8. tipsnya gimana, Pak? Ya, Pak, kalau masih kerja, satu saran saya,
Bapak cari yang gap aja, Pak. Ya, kecuali jam 9 Bapak bisa alasan ke toilet aja. Setengah jam. Ya, 15 menit lah. Pokoknya setiap jam 9 Bapak ke toilet. Ya udah scalping di dalam toilet aja. Biasanya cepat untung, Pak. Apalagi kalau Bapak makan pete. Nah, jadi cepat itu, tek langsung jual keluar. Ya. Ya. Kalau gap kelamaan, Pak. Kelamaan. Bapak mau cepat, berhenti besok kerja. Nggak usah kerja lagi, Pak. Bakar jembatan, Pak. Bakar jembatan, di rumah duduk trading. Berhenti, Pak. Ya. Iya, Bapak umur berapa sekarang? 50. Pensiun kapan? 5 tahun. Dapat pesangon nggak? Nah, udah. Kalau dapat pesangon tunggu, Pak. Kalau nggak dapat pesangon, ngapain? Udah juga 5 tahun lagi, ya udahlah. Jam 9 bisa izin, Pak. Atau Bapak bilang, Pak, saya bisa nggak? Jam 9 kan pulang jam 5 kan? Bapak fair aja sama atasannya. Pak, bisa nggak saya mulai kerja jam 10? Tapi saya jam 9 udah di kantor, Pak. Saya 9.30, saya udah siap, jam 10 saya kerja, Pak. Tapi saya pulangnya jam 6, Pak. Kalau atasan membolehkan, udah aman, Pak. Trading situ udah. Nah, jadi Bapak juga nggak korupsi waktu, jangan. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tapi mau nanya Pak, tadi kan yang udah beli-beli, ini kan merah semua. Mau nanya aja kalau apa namanya itu kan berarti scalping Pak ya, saya pemula by the way, jadi nggak terlalu banyak tahu mengenai. Oke, yang Bapak bilang beli-beli merah semua itu apa? Ini ada BMR, terus Bird sama Cash. Lihat dulu, Pak. Ya, pokoknya jangan cut loss. Enggak, belum Pak, masih tahan. Oke. Sekarang harga Bapak berapa? BMRI harganya berapa? Waktu beli ya Pak ya? 9325. Oke. 9325. Sedangkan range dia 9275, open 9325, tertinggi 9375. Ya. Nah, sekarang 9225. Minus berapa, Bapak? Nah, minus berapa persen? Nah, itu aja bingung, nggak tahu. Karena saya masih pemula Pak. Di atas. Oh, di Porto Pak. Di Portonya ada. Di FC Porto. Minusnya 0,27. Ya, 55.000 lah. Oke. Sekarang Bapak lihat bid overnya, ya. Bapak lihat bid overnya. Yang paling penting Bapak lihat tuh yang kuning, 9225. Yang di kuning itu masih ada 2.500 slot. Ya, udah Bapak tahan aja. Nggak usah utak-atik, tunggu aja. Kalau Mandiri itu kalau paginya merah, biasanya siangnya dia naik. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, bid ompong, dia kan mau coba nih kekuatan retailnya apa. Karena retail itu di Indonesia itu terlalu dimanja. Mereka kalau digerakin baru mau ikut. Tapi pada saat market dia sideways, dia nggak mau berperan. Dan satu yang paling dibenci oleh market maker itu jemur gitu. Kamu kalau jemur di over, itu kan bikin tebel. Padahal kalau kita tahu bid dan supply, ya, bid dan over itu, kalau bidnya tebel, overnya tipis, kan dia pasti terbang kan. Tapi karena semua jemur, jadi tebel di dalam over itu. Akhirnya market maker mau tarik, dia ngitung kembung sekian, T+2 udah dikejar sekuritas sekian, dia lihat bid cukup tebal, siram dia. Jadi hari itu dia rencananya mau naikin, malah diturunin. Karena apa? Bid itu kan dia pasang bid, itu kan dia udah ikhlas nampung jualan Anda kan. Jadi kalau Anda mau jual itu jual kiri, haki. Nah, cuma kan ngantri di kanan, cuma beda berapa poin aja kok. Terus untungnya juga cuma beda 5.000, 10.000 perak mau ngantri jual gitu. Udah jual aja, kalau mau jual langsung bid, ya.
Nah, terus apa lagi? Yang merah, cash. Cash. Minus 3,5. Cash. Sekarang Anda lihat bidnya juga ompong, ya. Sama seperti tadi, dia biarin dulu. Sejatuh-jatuhnya di level berapa? Baru dia mau pasang bid. Ya. Tapi Anda lihat di 165, selalu lihat yang kuning. 165 itu yang kuning selalu dipasang oleh market maker untuk sinyal bahwa dia masih ada. Dia belum ninggalin ini. Nah, cuma dia juga nggak mau pasang tebal-tebal. Ada target mereka lagi mungut ataupun apa kita nggak tahu kan. So, jadi cash nggak ada masalah. Terus satu lagi TB ya. Nah, TB, apalagi nih? Anda lihat, bidnya sama sekali nggak dipasang. Nah, sekarang ya, kita coba. Kamu punya duit nggak? Ada? Ada. Sekarang kamu coba bid di 810 TB. Bid nggak beli. Jangan takut. Di 810 kamu bid berapa lot tadi? Hah? Hah? Sekarang kan 585 nih. Udah 735. Kamu tadi bid 14 lot langsung naik kan? Nah, sekarang 735. Enggak, bid 5 lot. Dia jadi 740 ya. Oh, habis Pak tadi masih nyangkut di bulan diri. Oke, siapa yang masih ada 5 lot lagi? Coba. Satu orang aja ya, 755 di 810 bid 5 lot. Di 810 bid. Nah, jadi 760 kan? Ya enggak? Benar enggak? Artinya kalian udah bisa jadi partisipan market maker kan? Ya enggak? Withdraw lagi sekarang. Nah, withdraw lagi hilang kan? Cuma beda kalau bandar withdraw all. Habis semua kan? Baru rontok. Kayak gitu. Ya, jadi Anda itu bisa berperan. Tadi dia baru tambah 14 slot aja orang ikut. Ikut. Nah, jadi Anda nggak usah ikut-ikutan antri jual. Lah kalau di sini jual semua ya dia nggak jadi narik. Ya. Intinya Anda lihat lagi di RTI tadi. Lihat saham yang tadi Anda umpamanya TB tadi kita lihat. Transaksi hari ini 810, low-nya di break jadi 805, tapi tertinggi 870. Udah simpan aja. Jangan Anda cut loss, simpan aja. Oke? Ada lagi? Oke, bird. Ompong nggak? Ya, jadi tadi kita udah belajar bid ompong. Nah, lihat. Semua yang bid ompong seperti ini, tahu nggak ompong? Sekarang 1430, lihat. Ada berapa lot? 1425, 382. Dari 1420 sampai 1410 ribuan kan? Nah, bawahnya ratusan lagi kan? Nah, itu namanya ompong. Kalau nggak ompong dia rapi, 1000 semua. 3000 semua dari atas sampai bawah. Nah, kalau dia rapi juga 2000, 3000, Anda juga harus mikir pakai logika. Memangnya bisa kompakan satu negara ini pasang 3000? Enggak kan? Berarti pasangan bandar. Nah, jadi kalau lihat sekarang ini ompong, bandarnya benar-benar pengen menguji. Kenapa? Dia punya kalkulasi. Pada saat nanti dia naikin, umpamanya dia mancing 5.000 lot. Pang, 5.000 lot. Tiba-tiba 5.000 lotnya jadi 8.000 lot. Ya.
jadi 8.000 lot, berarti dia withdraw berapa? 2.000 lot untuk tetap 5.000 lot kan? Ya nggak? Dia withdraw 1.000 dulu, dia withdraw lagi 1.000 lagi. Nah, jadi kalau dari 5.000 ke 8.000, berarti real market itu 3.000. Nah, kalau real market 3.000, berarti pasangan badar udah dikurangin tinggal 2.000. Begitu jam 2, yang 5.000 itu udah murni retail, 5.000, dan dia akan confirm, dia akan tanya, oke, ada pasangan kita, clear posisi, nggak ada posisi. Oke, clear, confirm lagi sekali, clear, baru dia siram sekaligus. Nah, Anda makan jualannya. Terus marah kan? Lo kemarin ngantri, pagi ngantri, dikasih kok marah? Ya nggak usah ngantri, simple kan? Gua nggak mau ngantri ya. Ada juga trader yang model nggak mau ngantri. Saya nggak pernah ngantri. Saya hanya mau HK. Jadi begitu dia udah mulai bergerak, udah gerak kayak pom bensin, masuk, jual. Jangan udah masuk, telat jual. Nah, tapi kalau Anda mau ngantri, artinya kan Anda cari barang murah. Ya kalau cari barang murah, ya jangan marah lagi kalau dikasih. Cari yang pairnya rendah. Pair 2, pair 3, ya. Kayak SMDR, itu boleh Anda koleksi. Simpan, nanti dia terbang, jual. Oke? NISP, siapa yang udah untung NISP? Udah untung? Belum jual? Belum? Udah untung berapa? 11 juta? 11%. Rupiahnya berapa? Hah? 1 lot. Pakai apa itu? Sekuritasnya pakai apa? Ajaib. Oke. Kalau saya ajarin Anda ilmu tipu-tipu. Nah, catat. Anda takut uang Anda habis? Beli aja saham yang Anda suka, 1 lot. 1 lot. Umpamanya dia di harga 100, Anda beli 1 lot. Begitu dia udah terbang sampai 250, biarkan. Baru Anda full. HK. Bang. 1.000 lot. Naiknya berapa harganya? Dari 100 ke 250, average price-nya berapa? Anda yang suka matematika, pulang pasti langsung hitung. Oh, average-nya sekian, Pak. Tapi kalau Anda suka algoritma, nggak usah hitung. Beli 1 lot di harga 100, begitu dia di 250, Anda hajar 1.111 lot. Jangan genap ya. 1.111 lot. Belinya nanti jam 2 pas mau tutup. Pas mau tutup, sistem S21 itu akan menghitung average. Nah, di situ average-nya selalu gagal. Ya, jadi Anda bisa dapat, syukur-syukur bisa dapat harga 125, 135, 150 pun masih untung, ya kan? Nah, begitu beli, dapat, jangan langsung jual hari itu, simpan. Besoknya dia terbang 265, kan Anda udah untung 100 perak lebih, langsung siram. Makanya ini ya, kemarin udah praktekan, tapi gagal. Saya 2 kali, terus karena gagal hari pertama, hari kedua, pas itu saya jual lagi 1 untuk pastiin bahwa saya gagalnya di mana. Keras, gagal juga. Gagal. Belinya berapa lot? Itu kan saya beli waktu harga bawah. Iya. Saya belinya waktu itu ada 50 lot atau apa. Saya bilang jangan genap. Berarti pembelian pertama tetap harus ganjil. 1 lot, 11 lot, 33 lot, 55 lot, 77 lot. Jangan genap. Kalau genap, komputer lain, harga average. Enggak, gini loh Pak. Pertama saya belinya udah agak lama. Itu genap. Terus waktu saya jual, tinggalin 1 lot. Terus besoknya saya beli dengan angka ganjil 9. Tapi waktu saya hitung,
dia pro rata tetap. Oke, sekarang dia pro rata. Dengan harga pasar beda berapa? Mana? Waktu itu waktu pas beli berapa ya? Jadi gini, kalau kita punya 10 lot di harga 100, ya, tertulis dong, 100 perak, 10 lot. Terus harga udah di 250 atau 300. Anda HK, 1111. Hitungan matematika, Anda boleh berdebat, pasti agak average-nya sekian. Anda coba hitung. Nah, kalau Anda beli di 300, coba sekarang hitung yang suka matematika. Kebetulan saya tidak suka matematika. Beli di 300, 1111 lot. Punya barang 9 lot di 100 perak. Berapa harga barunya? Ada yang hitung? Coba hitung. Jadi, kalau Anda sudah punya harga 250, punya harga 300, barang yang harga di 100 perak, jangan dijual semua. Sisakan satu untuk pemberat average price Anda. Nah, berapa Ibu? Waktu saya tinggalin satu lot, harga saya 392, sekian. Terus setelah saya beli 9 lot, jadi 455. 455. Iya, Market? Market 460. Masih untung kan? Iya, untung 1%. Terus Iya, problemnya itu Ibu. Kenapa Ibu beli 9 lot? Karena kalau Ibu sudah tinggal 1 lot, belinya ya 11 lot. 111 lot. 1111. Jangan 9. Ya. Makanya kemarin saya bilang, saya pasti ada satu kesalahan yang saya buat. Kenapa sekali saya dapat, saya hitung dong. Iya. Kok pro rata lagi 2 kali, berarti saya gagal. Nah, kesalahannya terletak di mana? Saya nggak dapat. Makanya saya ngajarin Anda kalau average, jangan umpamanya Anda beli di harga 1000, turun di 500. Di 500 ada yang ngajarin 5 kali lipat. Berarti kan Anda harus beli 5.000 lot kan? Duit dari mana? Ya, berat. Caranya bikin RDN baru, beli sedikit dapat harga yang di bawah. Cara yang paling mudah dengan algoritma, Anda beli 1 lot. Setiap turun Anda beli 1 lot. Turun lagi beli 1 lot. Nah, pada saat pre-closing, disitulah average barunya keluar. Nah, sometimes saya nggak mau ngomong sekuritas mana yang gampang kita kadalin. Beberapa ngitungnya salah. Ngitungnya salah. Kalau dia tinggi dari harga jual Anda, print komplain. Pak, kemarin harga saya sekian. Kenapa hari ini harganya naik? Tapi kalau di bawah, diam aja. Ya. Jadi average itu dengan 1, 11, 111, 1111. Berarti intinya pada saat beli pertama ganjil, pada average ke naik. Mau beli pertama enggak ada masalah, Bu. Mau beli 100 lot, 20 lot enggak ada masalah. Problemnya itu pada saat Ibu punya 100 lot di harga 100, harga kan 100. Pada saat Ibu jual, beli baliknya itu yang paling penting. Ya? Nah kan saya belinya udah ganjil. Dari mana? 9 lot. Iya. Tapi kan Ibu punya 1 lot kan? Jadi genap. Jadi genap kan? 9 tambah 1 jadi genap. Terus matematikanya gimana ngitungnya? Gulung. Nah, sana. Gulung. Nah. Oh, bingung. Oh, sana, angka baru. Berarti ketemu saya dua kali dapat. Makanya belajarlah ilmu algoritma. Pulang klik Google, apa itu algoritma? Makanya dalam Islam kita disuruh yang ganjil. Allah menyukai hal-hal yang ganjil.
Rasulullah makan kurma 3, nggak boleh 2. Ganjil. Udah ikutin aja, Bu. 3D, 4D. Lotre, tahu kan lotre di Singapura, di Malaysia. Itu saya bisa tebak setiap hari Rabu keluar angka berapa. Saya kalau enggak haram, itu saya main itu tiap hari. Ya, jadi saya berbakat ngitung-ngitung itu. Boleh tanya teman SMP, SMA, saya paling benci pelajaran matematika. Paling benci. Dua lagi terserah Bapak mau kasih siapa. Oke. Satu lagi. Yang kemarin salah datang tuh. Yang salah datang kemarin 3 orang tuh yang ada di foto itu. Nggak ada. Oke, yang 2 lagi. Yang datang pagi tadi. Siapa? Yoga sama Rehan yang paling duluan. Nanya terus. Hah? Yoga mana Yoga? Tuh Yoga tuh. Ah, Yoga ini yang datang pagi. Dari Sama Lampung. Rehan tuh. Rehan. Ya, ya ini.